Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Adhani dari Pendidikan Komputer kelas B angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai beberapa guru dari SMA Negeri 210, yakni Pak Agus dan Ibu Irianti. Menurut Ibu, bagaimana cara sekolah bertahan dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di tengah pandemi? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berkunjung ke sini dan memberikan pertanyaan seputar pembelajaran di masa pandemi ya. Untuk pembelajaran di masa pandemi sendiri, kita pahami bahwa pandemi itu memang merambah ke seluruh dunia ya, apalagi mengimbas ke Indonesia. Kemudian kita juga SMA Negeri 210 kan yang selama ini mungkin pembelajarannya offline, kemudian tiba-tiba menjadi online, itu membuat guru-guru di sini merasa bahwa inilah pembelajaran harus segera kita benahi. Dengan shock sih sebenarnya melihat itu, tetapi karena teman-teman ini merasa bahwa ini pendidikan harus terus berlanjut, maka pandemi tidak menjadi penghalang kami untuk terus melaksanakan pembelajaran dengan baik. Akhirnya walaupun anak-anak belajar di rumah, kita mengadakan pembelajaran secara online menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang bisa kita gunakan. Kemudian kita melakukan pembelajaran melalui virtual bagi siswa-siswi yang memang tidak terkendala jaringan. Tetapi bagi yang terkendala jaringan, maka tidak masalah mereka menggunakan secara chat saja, secara chat atau melalui VN, pesan suara. Kemudian bagi yang benar-benar di daerahnya terkendala dengan jaringan, maka kita melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, di mana beberapa siswa nanti datang ke sekolah, atau kita mengunjungi rumah siswa yang ada di sekitar sekolah. Tetapi secara terbatas karena waktu itu pembelajaran tatap muka memang tidak dibolehkan sama sekali. Seperti itu kita bertahan selama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Lalu platform-platform aplikasi-aplikasi apa yang digunakan saat pandemi kemarin? Ya, untuk platform selama pandemi, kalau untuk virtual kita menggunakan Zoom Meeting, kemudian kita menggunakan juga Google Meet. Kemudian untuk pembelajaran secara daringnya kita menggunakan Google Classroom waktu itu. Kemudian untuk ujiannya kita menggunakan Kuiper. Itu kita setiap siswa kelas 12 itu menggunakan gadget, pakai tablet, pakai Chromebook, pakai laptop dan pakai I/O yang all for one itu. Nah terus pembelajarannya di mana sebelumnya setiap guru itu banyak yang menggunakan kayak berbagai macam aplikasi ya, kayak ada pakai Google Form juga, pakai kayak saya sendiri contohnya saya pakai Quizzes, saya juga pakai Jamboard yang dari Google, yang dimana saya bisa nulis secara virtual, baru nanti saya pasangkan pakai proyektor di kelas, jadi siswa bisa ngeliat tulisan saya di HP, baru nanti terkoneksi ke laptop, baru laptop sambungan ke CPU, ke proyektor, baru ke kelas dilihatkan kayak gitu. Nah itu yang beberapa guru juga lakukan. Terus kalau ujiannya, kami itu kebanyakan ujiannya sudah nggak pakai sistem kertas, jadi paperless. Jadi itu ujiannya kami itu pakai kalau nggak pakai Google Form, pakai Kuiper. Kalau kemarin itu Kuiper, tahun ini mau dicoba pakai Google Form lagi. Terus yang kemarin kenaikan anak kelas 12 itu kita pakai sistem CBT. Kayak itu loh, kayak apa? Kayak orang mau tes CPNS itu kan ada, kan dia kayak sistemnya itu kayak orang lagi tes CPNS pakai komputer gitu, programnya itu mirip seperti itu. Nah itu yang kita gunakan selama ini. Dan kalau bisa dilihat ada juga beberapa guru yang sistem pembelajaran itu pakai kode QR juga. Kalau kamu lihat di beberapa itu kayak ada pohon, ada kode QR-nya, itu juga ada kayak gitu. Jadi misalkan siswa itu pengen tahu nih tanaman apa, dia bisa scan kode QR-nya gitu. Kalau ujian matematika saya juga kadang pakai kode QR juga. Jadi saya kasih kode QR sama kertas jawaban, di situ dia bisa scan soal, terus nanti jawabannya di kertas. Nah itu sih yang selama ini pembelajaran yang kami pakai. Terus juga kebanyakan guru juga mendukung penggunaan Canva untuk desain gitu. Canva juga ada beberapa guru yang pakai kayak gitu juga. Terus
sih kayak mendukung ke arah digital, misalkan kayak tugas membuat video, terus istilahnya tuh dia mempresentasikan lewat video, lewat lagu dan sebagainya kayak gitu. Baik Pak, sistem pembelajaran seperti ini dimulainya dari kapan di sekolah ini? Sebenarnya ya itu dimulai dari pada saat pandemi sih. Kan pada saat pandemi itu kan kita diajak semuanya menuju ke era digital serba pakai aplikasi ya. Jadi otomatis guru-guru juga makin berkembang di situ, banyak guru-guru yang pelatihan dan segala macam. Ya memang saya nggak bisa bilang semua guru menggunakan cara itu, cuma kebanyakan guru di sini sudah mulai berkembang untuk menuju ke era digital gitu. Jadi kayak misalkan saya sendiri ketika pandemi belajar gimana cara gunakan Zoom, Google Meet, terus kayak Google Docs, gimana cara kita ngasih soal yang bisa dikerjain secara langsung secara bersamaan, kayak gitu-gitu. Juga berbagai aplikasi Quizzes, terus Google Form, ada Kuiper juga. Nah itu kita mau nggak mau harus mempelajari tuh beberapa platform-platform yang sifatnya itu mendukung kemajuan belajar. Jadi kalau ditanya kapan, boomingnya tuh pas pandemi ke sekarang. Iya. Cut dulu kan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan Ya, jawabannya. sama-sama. Sekian dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.